Saudara semua, dan ini sebenarnya hal yang sulit untuk saya karena menemani Bapak Ibu untuk belajar sesuatu yang sudah sangat biasa gitu ya. Siapa orang Katolik yang nggak kenal Injil Matius? Pasti semua sudah kenal dan kemudian hal yang sudah sangat sering diperbincangkan. Tapi kemudian ya eh, saya terus belajar, tetap belajar, dan yang akan saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah hal-hal yang memang bagian dari hasil belajar saya. Nah, tahun ini kita masih, tahun ini ya, tahun liturgi, kalender liturgi, masih ada di dalam tahun Matius, dan kita akan belajar hal-hal yang ya perlu mendapatkan perhatian kita berkaitan dengan ajaran Tuhan Yesus sebagaimana yang disampaikan di dalam Injil Matius. Dibandingkan dengan tiga Injil yang lain, ya Injil Matius itu paling banyak mengutip Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan Taurat. Tahu. Nah, karena itu ya kita akan lihat hal yang bisa dikatakan khas di dalam Injil Matius ya. Paling banyak mengutip Taurat, paling banyak mengutip kitab nabi-nabi. Kenapa kok begitu? Tinggal mengingat Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah biasa, sudah akrab dengan Taurat, dengan segala isinya gitu ya. Nah, sengaja malam ini kita akan mulai dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hukum Taurat. Nah, mulainya itu dengan salah paham yang biasanya terjadi di antara orang Katolik berkaitan dengan ucapan Yesus mengenai Taurat. Salah paham yang mana? Silahkan mengingat kalimat ini. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, salah pahamnya banyak orang beranggapan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu ajaran atau ajakan untuk membalas dendam. Nah, kemudian ajaran itu, ini lebih salah lagi, digantikan oleh Tuhan Yesus dengan perintah untuk mengasihi atau tidak membalas dendam. Nah, kita perlu klarifikasi apakah benar Taurat itu mengajarkan balas dendam. Apakah benar Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Taurat mengajarkan balas dendam? Nah, caranya bagaimana? Sekarang Bapak Ibu, kita ke Injil Matius bab 5 lebih dulu ya. Matius bab 5. Silahkan ke ayat 38. Sudah ketemu? Nah, itu ayat yang seringkali dikutip atau diucapkan ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun, apa yang aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, dari dua ayat ini, orang banyak ya mengambil simpulan, tapi simpulannya salah. Hukum Taurat mengajarkan balas dendam, digantikan oleh Yesus, hukum yang baru, pipi kanan tambahin pipi kiri. Tetapi tunggu dulu, kalau pembacaannya hanya sampai di situ, ya orang akan berambil simpulan hal yang keliru itu tadi. Tapi coba
kalimat yang strukturnya seperti ayat 38 dan 39 itu banyak. Coba sekarang ayat 21. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apakah orang bisa ambil kesimpulan, jangan membunuh, itu digantikan oleh jangan marah? Pasti nggak akan ada yang ambil kesimpulan, jangan membunuh nggak berlaku lagi, digantikan oleh hukum jangan marah. Seperti mata ganti mata diganti oleh pipi kanan, tambahin pipi kiri. Berikutnya, ayat 27. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Struktur kalimat sama. Apakah ayat 27 perintah jangan berzina itu diganti dengan jangan berzina dalam hati, memandang perempuan hingga menginginkannya? Tentu tidak akan ada yang mengatakan begitu. Kemudian sekarang berikutnya eh, berikutnya ke ayat 31. Telah dikatakan siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Yang ini agak lain, beda. Karena apa? Tuhan Yesus nggak mengajarkan bercerai, dan kemudian yang di perjanjian lama menurut Yesus juga tidak ada ajaran untuk bercerai. Tapi kalau urusannya dengan mata ganti mata, nah, nggak ada yang diubah oleh Tuhan Yesus. Sekarang coba untuk membuktikan bahwa mata ganti mata itu tidak dihapus oleh Yesus. Lihat ke bab 5 ayat 17. 5:17. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan mata ganti mata tidak berlaku, itu termasuk yang dikatakan Yesus di ayat 19, meniadakan perintah hukum Taurat atau enggak? Tuhan Yesus tidak meniadakan, apakah lebih ada yang berani melampaui Tuhan Yesus mengatakan hukum Taurat tidak berlaku? Enggak mungkin. Kemudian yang berikutnya, eh, kalau ada yang mengatakan Taurat itu mengajarkan balas dendam, orang yang berkata begitu hanya membaca bab 5 Injil Matius tadi ya, ayat 17, atau sudah membaca seluruh Taurat. Saya tidak yakin kalau orang membaca seluruh hukum Taurat, orang akan ambil simpulan bahwa Taurat mengajarkan balas dendam. Kenapa? Kita ambil satu ayat. Kita ke kitab Imamat. Bab 19.
Imamat bab 19. Sudah ketemu? Kalau sudah, ke ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Jelas Taurat secara eksplisit terang mengatakan supaya orang Israel tidak menuntut balas, tidak menaruh dendam, tetapi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan hukum Taurat mengajarkan balas dendam, baca Imamat 19:18 ini. Ya. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan mengutip mata ganti mata, gigi ganti gigi? Masih di kitab Imamat, kita pindah ke bab 24. Imamat 24 ya. Ayat berapa, Pak? 19:20. 19:20. Sudah ketemu? Sudah. Apabila seseorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nanti ada di teks lain, luka ganti luka, lecur ganti lecur gitu. Seperti ia membuat orang lain cacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, sekilas orang juga bisa mengatakan, wah ini kan persis ajakan balas dendam. Bukan. Bukan balas dendam karena aku sudah disakiti, maka aku akan membalas. Bukan begitu. Tetapi pembalasan yang sah. Yang sah itu bagaimana? Bapak Ibu silahkan eh, mengingat pengadilan ya. Pengadilan. Dalam pengadilan itu kalau ada orang yang melakukan kesalahan, misalnya pembunuhan berencana gitu ya. Pelaku kalau terbukti atau setelah terbukti melakukan kejahatan itu akan dihukum. Dan hukumannya, ini kalau pembunuhan berencana itu kan 20 tahun gitu ya. Dalam penghukuman ada pembalasan? Iya, ada. Jadi pembalasan orang yang melakukan pembunuhan secara berencana sekarang harus mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Itu balasannya. Tetapi pembalasan ini dilakukan di dalam pengadilan oleh pihak yang berwenang. Bukan ada, ini saudaraku dibunuh, maka aku harus mencari orangnya lalu membunuhnya. Bukan begitu. Nah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu sesungguhnya adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Memangnya di Israel sudah ada pengadilan? Sudah. Di zaman para raja itu paling jelas, Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melihat itu ya, pengadilan yang dilakukan oleh Salomo sebagai raja. Salomo bertindak sebagai hakim itu. Kalau di zaman Taurat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu ada ya hakim-hakim yang diangkat atau
pemimpin-pemimpin yang diangkat untuk mengadili perkara. Bapak Ibu, awalnya Musa memimpin orang Israel dalam perjalanan di gurun. Dan Musa sendirian sebagai pemimpin juga bertindak sebagai hakim. Akibatnya, dari pagi sampai sore, Musa mengadili perkara. Musa kelelahan dan kemudian apa yang terjadi? Bapak mertua dari Musa, Bapak Ibu mengenalnya dengan nama Yitro. Kalau di kitab Keluaran dia juga disebut dengan nama Rehuel. Nah, dia mengusulkan, Musa, kalau kamu kayak gitu terus, kasihan orang Israel ngantri dari pagi sampai sore. Sementara kamu sendiri kasihan juga karena mengadili perkara dari pagi sampai sore. Maka kamu angkat pemimpin-pemimpin yang akan mengadili umat dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Silahkan sekarang Bapak Ibu ke kitab Keluaran. Imamat 24-nya diberi tanda dulu ya. Keluaran bab 18. 13. Ada Pak Keluaran ayat 18, mulai dari ayat 13. 13. Penugasan pemimpin. 18:13. Keesokan harinya Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Musa berkata kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah." Terus mertua Musa menanggapi ayat 17, "Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau tak akan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Musa, kamu harus fokus. Tugasmu nomor satu adalah menjadi pengantara bagi bangsa itu di hadapan Allah. Jadi kalau orang Israel mau berdoa, mau bicara kepada Allah, lewat Musa. Dan sebaliknya, Musa juga harus mengajarkan hukum Tuhan kepada orang Israel. Ini bagian Musa. Tentang mengadili perkara, sekarang ayat 21. Namun dari seluruh bangsa ini haruslah kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Jadi, harus diangkat pemimpin, mulai paling kecil ya, pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, terus pemimpin 100 orang, pemimpin 1.000 orang. Kalau ada perkara, mulai dari pemimpin 10 orang dulu, kalau nggak bisa diselesaikan, naik. Kalau nggak bisa diselesaikan, naik lagi. Sampai akhirnya, ayat 22. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat.
Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Nah, ini tadi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Keluaran 18, ya, untuk melihat sudah ada pengadilan di Israel. Nah, nanti lain kesempatan lah kita bisa diskusi lebih detail tentang pengadilan di Israel kuno ya. Tapi lain kali. Ini cukup untuk menunjukkan sudah ada kok sistem pengadilan. Sudah ada hakim yang mengadili perkara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Dan pada waktu itu belum ada ya hukuman kurungan. Hukuman yang ada itu menyangkut hukuman fisik, badan, korporal, dan hukuman berupa denda. Hukuman yang berupa denda itu kalau ada orang yang mencuri domba, dia harus didenda. Dendanya apa? 4 ekor domba. Seperti Sakius itu loh, ngaku. Kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Jadi Sakius mengaku dia sudah seperti kayak pencuri domba gitu. Kalau hukuman yang menyangkut badan, ada hukuman yang dicambuk, dipukul punggungnya. Terus ada juga hukuman yang berupa hukuman mati dengan dilempari batu. Nah, lebih detail tentang hukuman yang menyangkut badan. Kalau ada orang yang memukul mata sesamanya sampai matanya bengkak, pengadilan sudah memutuskan bahwa perkara itu benar, maka si pelaku harus dihukum. Hukumannya dipukul juga sampai matanya bengkak. Jadi prinsipnya hukuman yang dijatuhkan harus adil, seimbang dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Itu makna dari mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi nggak ada urusan dengan ajakan untuk membalas dendam. Nah, sekarang kalau hukuman dijatuhkan sesuai seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan, lalu mengapa Yesus mengatakan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maksudnya apa? Ya, yang sederhana saja. Kalau saya dipukul, lalu saya melawan dengan memukul, maka yang terjadi, saya tidak senang dipukul. Ketika saya memukul, berarti saya melakukan hal yang tidak saya sukai. Memukul itu jahat. Kalau aku melawan dengan membalas memukul, berarti aku melakukan kejahatan yang sama dengan yang aku benci. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan melawan, jangan melakukan kejahatan yang sama dengan yang dilakukan orang kepadamu. Terus Tuhan Yesus menegaskan dengan cara hiperbola. Kalau pipimu yang kanan ditampar, beri juga kepadanya pipi kirimu. Ini pengandaiannya yang menampar itu tangannya wajar ya, bukan kidal, bukan left-handed. Jadi tangannya ya biasa, tangan kanan. Kalau orang menampar itu kan berhadapan. Kalau orang berhadapan, nampar pakai tangan kanan, normalnya kena pipi kiri. Berhadapan kan? Loh, kok Yesus mengatakan pipimu yang kanan? Kalau begitu, ya menamparnya nggak biasa. Bapak Ibu boleh peragakan sendiri ya, kalau ada lawan di sebelah. Wah, tampar pipi kanan, gunakan tangan kanan, tapi gunakan punggung tangan. Nanti boleh diperiksa mana yang lebih sakit, ditampar pakai telapak tangan atau punggung tangan.
Ya tergantung namparnya, tapi kalau kecepatan sama, ya lebih sakit pakai punggung tangan. Belum lagi tamparan yang seperti itu mendatangkan rasa malu, karena tamparan yang seperti itu dianggap sebagai penghinaan gitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu berlaku adil dalam pengadilan. Kamu berlaku adil. Itu baik, tapi belum cukup. Karena apa? Hati-hati ya. Dalam prinsip keadilan, kamu melakukan kejahatan yang sama dengan yang kamu benci. Maka yang harus kamu lakukan sekarang, nggak usah ngelawan kalau disakiti. Kalau kamu melawan, berarti kamu melakukan yang sama dengan yang kamu benci. Nah, ini klarifikasi untuk mengatakan, Bapak Ibu, bahwa hukum Taurat itu tidak mengajarkan balas dendam. Lalu yang perlu diperhatikan, rumusan ucapan Yesus di Injil Matius 5 ayat 38 dan 39. Orang tidak bisa mengambil kesimpulan mata ganti mata itu ajaran untuk balas dendam. Itu adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Dan Yesus mengatakan, itu adil tapi belum cukup. Kenapa? Karena dalam keadilan masih ada unsur pembalasan. Satu lagi keterangan, gini. Ini sebenarnya yang biasanya, Bapak Ibu nanti boleh cek ya, yang biasanya mengajarkan itu ibu-ibu kepada anaknya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang memukul mata sesamanya sampai bengkak, dia harus siap. Dia akan menerima hukuman. Hukumannya apa? Mata dipungkul sampai bengkak. Kemudian sekarang, kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, maka jangan memukul. Kalau kamu tidak mau dicubit, maka Mencubit. nah sekarang yang biasanya ngajarin kayak gitu ibu atau bapak? Ibu. Ibu nggak ngajarin. Wah aneh kalau ibu nggak ngajarin. Biasanya yang paling sensitif memperhatikan itu ibu-ibu. Ngajari anaknya supaya tidak bernakal kepada temannya, karena kalau dinakali itu sakit. Baik, yang berikutnya. Ini penegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita pindah lagi ke Injil Matius bab 5. Sekarang ke bab 7 ya. Sekarang ke bab 7. Ayat 12. Bapak Ibu kalau mau tahu ringkasan hukum Taurat, baca aja ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Itulah inti hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Ada yang salah di bab 7 ayat 12? Inti hukum Taurat itu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu menurut Tuhan Yesus itu intinya. Bapak Ibu, cuaca di rumah bagaimana sekarang? Di sekitar cuaca ya, saya tidak ngomong suhu. Panas, Cuacanya berasa terang, panas apa enggak? terang. Pernah Dia tidak berawan. enggak Panas, berawan, cerah enggak berawan? cerah. Nyari Suhu di luar ruangan Dingin. Sekarang lagi di dalam ruangan. hari ini Ibu ngerasain panas apa enggak? Panas, Pak. Sampai malam ini kalau Ibu keluar masih hangat. Nah, kemudian kalau malam-malam begini misalnya di rumah ada doa, ya kalau mengingat suasana begini pengennya minum yang seger apa yang biasa?
Kita nggak usah ngomong kesehatan, ngomong kenyamanan, keenakan untuk makan minum. Nggak usah ngomong kesehatan. Seger, Pak. Saya suka Ngomong yang biasa, Pak. Nah, cuaca panas. Kita kan mengandaikan cuaca tadi loh. Seger. Iya, bener. Nggak pernah minum air dingin. Nggak pernah minum air dingin. Kemudian, itu paling yang gampang dulu. Terus snacknya apa? Pisang goreng, Terus apa lagi? Jagung rebus. singkong goreng. Wah, ini menu kesehatan semua. Nggak ngomong enak ini. Ya beneran, Pak. Enggak, ya itu tadi saya tidak bicara kesehatan, saya ngomong kenyamanan, keenakan itu tadi loh. Kalau saya mah dari kecil udah biasa makan singkong, minum air biasa udah biasa. Dari kecil bukan karena usia, bukan karena kesehatan. Saya makan rebusan dari kecil makanan saya itu. Tapi kalau makanya saya bicara tentang cuaca seperti ini enaknya minum apa? Yang Saya tidak seger. tanya kebiasaannya bagaimana. Yang seger. Seger. Es krim. Minuman seger. Nah, saya hanya mau mengatakan begini loh. Saya pengen kalau cuaca begini minumnya yang segar. Iya, betul. Kalau malam ini ada 2 lingkungan di rumah saya, maka saya yang akan menyediakan minuman yang segar. Betul. Atau contoh yang lain lagi, kesenangan setiap orang bisa jadi berbeda ya, tetapi Ya. tetap menggunakan yang biasa. Kalau ibu, bapak sedang di gereja gitu ya, lalu ada yang bawa handphonenya hilang di gereja. Pengennya bagaimana? Kalau ada orang banyak dan handphone ibu hilang, pengen dibantu nyari apa enggak? Pengen. Ya, Iya. pengen. Wajar saja, yang biasa saja. Enggak Iya. akan saya ngomong saya pengen bukan dicariin, Pengen, tapi dibeliin. pengen Nah, enggak, itu enggak biasa. pengen dibantu dan Pengen, diketemukan pengen HP-nya. dibantu nyari. Lihat sih. Nah, kalau begitu, ketika ada orang kehilangan handphone, Bapak Ibu tahu, lakukan itu. Bantu dia nyari. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itu contoh konkretnya begitu. Di zaman Taurat belum ada handphone, tapi orang punya keinginan untuk, iya punya. Misalnya kalau orang di zaman kuno, di istilah zaman kuno ya, kalau orang mengadakan perjalanan, bekal sudah habis, air makanan sudah habis, maka orang berharap ada orang yang memberi dia makan, ada yang memberi dia minum. Para pengembara, para pejalan kaki, kalau kehabisan bekal, berharap seperti itu. Bapak Ibu ingat ketika Yesus perjalanan dari Yudea ke Galilea melewati wilayah Samaria lalu ketemu perempuan yang sedang ambil air. Iya. Yesus Ya. minta apa kepada perempuan itu? Air. Minta Air. air. Jadi orang yang mengadakan perjalanan biasa begitu. Nah, kalau kamu pengen orang berbuat seperti itu kepadamu, kamu nggak usah nunggu orang berbuat begitu. Tapi perbuatlah hal seperti itu kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengadakan perjalanan dan kamu lihat dia kehabisan makan, kehabisan minum, suruh dia berhenti, beri dia makan, beri dia minum. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sudah hafal belum? Saya sudah ucapkan berulang kali. Sudah, Pak. Jadi kalau mau belajar inti hukum Taurat, cepat sekali kan? Iya. Ada balas dendam? Nggak ada balas dendam di sini. Masih kurang, kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Silahkan ke Injil Matius,
bab 22. Ini lebih jelas lagi. Matius bab 22 Pak Ibu. Matius 22. Iya. Dari ayat 34. Hukum yang terutama. Sudah ketemu? Sudah. Lihat ayat 35 ya. Iya. Ini ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Perintah mana yang terutama dalam Taurat? Sekarang begini, Taurat itu 5 kitab pertama dalam Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari Kejadian 1 terus ke kitab Keluaran. Dari Keluaran terus lihat kitab Imamat. Dari Imamat ke Bilangan, pindah ke Ulangan sampai bab 34. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, yang paling penting yang mana? Perintah yang ada di 5 kitab itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sibuk buka Alkitab apa enggak? Tidak. Enggak, langsung jawab. Ada 2, gitu ya. Jadi ada 2 perintah yang utama dalam Taurat. Yang pertama, lihat ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tolong periksa bagian paling bawah ayat referensi. Ayat 37 menunjuk kemana coba? Ulangan 6 ayat 5. Ya, tolong diperiksa itu. Silahkan diperiksa. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6. Oh, Ibu tinggal lihat, nggak usah dengerin saya. Di Ulangan bawah ada. Ayat itu tadi Ibu nggak perlu dengerin saya, cukup lihat. Oh, di bawah ada kok. Ayat 37 menunjuk ke Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Yesus langsung jawab. Hukum mana yang terutama dalam Taurat? Ada 2. Kalau sekarang pasti Yesus katakan, buka Ulangan 6 ayat 5. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di ayat 38 Yesus berkata, itulah perintah terutama yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ayat referensinya menunjuk kemana? Imamat 19 ayat 18. Kita udah baca kan tadi? Jangan menaruh dendam dan jangan menuntut balas. Tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau begitu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, hukum Taurat itu kalau diringkas, cukup menjadi 2 kalimat atau 2 perintah. Kasihi Tuhan Allahmu dan 2, kasihi sesamamu. Kalau mengasihi Tuhan, lihat, gunakan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kalau mengasihi sesama ukurannya adalah kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi hukum Taurat mengajarkan kasih itu. Nah, bisa jadi yang belum pernah mendengar ini lalu merasa kecewa. Terus yang diajarkan Tuhan Yesus itu apa? Kok Yesus hanya mengutip Taurat? Kalau begitu, yang diajarkan Yesus nggak baru dong. Ajaran untuk mengasihi bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru. Taurat sudah mengajarkan.
termasuk mengasihi musuh itu ya, itu bukan sesuatu yang baru. Karena dalam kitab Amsal itu tertulis, kalau musuhmu lapar, beri dia makan ya. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Contoh mengasihi musuh. Bapak Ibu tahu tentang Daud yang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul. Daud mendapatkan kesempatan untuk membalas, untuk membunuh Saul 2 kali. Daud tidak mau melakukannya dan dia mengatakan, aku tidak mau membunuh Orang yang diurapi. orang yang diurapi oleh Urapi Tuhan. Tuhan. Nah, itu sudah mengasihi musuh kan? Iya. Lalu balik lagi, apa yang diajarkan Yesus? Nah, jawabannya kita harus pindah ke Injil Yohanes, sementara ke Yohanes dulu ya, supaya terang. Bapak Ibu sudah hafal, tapi sekali lagi ini saya menempatkan dalam struktur pengajaran gitu ya. Silahkan ke bab 13, Yohanes 13. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 34, 35. 4, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Aku memberi perintah baru kepadamu. Perintahnya bagaimana? Yaitu saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Saling mengasihi. Jadi, Bapak Ibu supaya jelas, perhatikan kalimat kedua ya. Ayat 34, kalimat kedua. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi sesamamu. Nah, Bapak Ibu, itu akan menjadi tanda identitas murid-murid Yesus. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Perintah diulang di bab 15, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Baik. Diulang kan perintah tadi yang di 13, 14, 34, diulang di 15, bab 12. Nah, tolong perhatikan perintah yang lama. Perintah lama itu perintah utama kedua tadi loh. Kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Yesus, kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas bedanya? Ya. Ya, jadi kalau dirumuskan, bedanya adalah 1, motivasi untuk mengasihi. Aku, yang lama ya, aku bisa mengasihi sesama kalau aku mengasihi diriku sendiri. Yang kedua, motivasi. Tadi motivasi sudah. Yang kedua, ukuran. Aku bisa mengasihi sesamaku sebesar aku mengasihi diriku. Itu yang lama. Yesus, motivasi. Tuhan sudah mengasihi aku. Karena Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku mengasihi sesamaku. Perhatikan sekarang 15, 13. Apa yang dikatakan di 15, 13? Tidak ada Tidak kasih yang ada lebih kasih. besar
daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Baik, tidak ada kasih yang lebih besar daripada, saya pakai rumusan lama, kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang paling besar terjadi ketika orang menyerahkan nyawanya. Ini Tuhan Yesus ngomongin siapa? Dia sendiri. Iya, Yesus coba sendiri. lihat kalimat di ayat 16. 14 kok 16. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi dengan kasih yang paling besar. Ukuran mengasihi sesama itu adalah kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi motivasi dan ukurannya itu yang membuat perintah Yesus itu menjadi baru. Motivasinya adalah Tuhan sudah mengasihi aku. Ukurannya adalah sebesar kasih Tuhan kepadaku. Tapi Bapak Ibu, ini bukan saya menghina loh ya. Sesoleh-solehannya Bapak Ibu, maaf ya, saya nggak yakin Bapak Ibu sudah melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Mengasihi sesama dengan memberikan nyawa. Belum kan ya? Iya. Belum. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah bersama Tuhan Yesus. Ya nggak belajar, Pak, jelasnya. Jadi ini yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan ini ya, bagaimana Tuhan Yesus memandang hukum Taurat itu. Belum selesai, tapi kita bisa berhenti dulu. Kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Oma Leni udah langsung angkat tangan. Silakan Oma Leni. Pak, tolong diulang Pak, motivasinya cepat nggak bisa nulis Pak. Motivasinya apa Pak? Jadi yang lama untuk mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Jadi aku mengasihi diriku, Iya. maka Terus aku bisa mengasihi sesama. Kalau aku tidak mengasihi diriku, jadinya aku bisa nggak mengasihi sesama? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi itu ukurannya yang itu. Kalau saya nggak Dua-duanya. mengasihi. Jadi ukurannya. Jadi kalau sudah mengasihi sesama, lalu ukurannya adalah sebesar aku mengasihi diriku, ya sebesar itulah aku bisa mengasihi sesamaku. Ini Bapak Ibu, kita jarang ya bicara tentang mengasihi diri sendiri ya. Kalau memanjakan diri, ya, tapi mengasihi diri sendiri jarang kita diskusikan ini. Sepertinya selama saya belajar bersama Bapak Ibu nggak pernah ngomong bagaimana mengasihi diri sendiri. Ya. Ngomongnya sih enggak, tapi di dalam apa ya pembicaraan yang tidak langsung, nah kita selalu belajar itu. Ya, Jadi, begitu Bu. jadi yang motivasi yang lama itu untuk jadi mengasihi diriku sendiri kalau aku Motif bisa. itu yang menggerakkan itu. Motif itu bukan tujuan. Motif itu yang menggerakkan aku. Itu. Nah, terus yang Aku Yesus mengasihi gimana? diriku. Iya. Kalau yang Karena aku mengasihi diriku, maka aku mengasihi sesamaku. Itu motif. iya. Tapi Yesus apa? Kalau Yesus Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamulah sahabatku. itu Yesus kan sudah mengasihi kamu dengan kasih yang paling besar. itu kan Karena Yesus sudah mengasihi kamu, maka kamu pun mengasihi sesama. itu bukan ukuran. Ukurannya sebesar kasih Tuhan Yesus kepadaku. Sebesar itulah aku
seharusnya mengasihi sesamaku. Jadi dalam satu kalimat itu terdapat motivasi dan ukuran. Ya, oke. Terus ada satu lagi Pak, yang itu bapaknya Moses Musa. Itu yang pertama tadi Yang pertama Rahel Yitro gimana bab Pak? 18. Yang kedua yang jarang didengar itu Rehuel. Ya itu di mana Pak? Keluaran bab 2. Oh, Keluaran bab 2. Ya oke. Thank you. Ya, silakan Ibu Iin sudah angkat tangan. Oke, makasih Pak Ferry. Malam Pak Seto. Pak Seto, aku masih bingung. Mungkin juga dia bingung sih. Tentang yang mengasihi tadi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri lah ukuran dan motivasinya seperti tadi. Yang saya bingungin bagaimana posisinya saat saya harus melakukan itu kepada orang yang telah melakukan hal yang buruk sekali kepada saya. Nah, Ibu, Ada nggak sih poin-poin bingung gitu Pak? Aku enggak, mengasihi. Ibu enggak bingung, tapi gini, tentang ajarannya sudah pasti Ibu enggak bingung karena Ibu paham. Ya kan? Ya. Kalau enggak paham enggak mungkin, pasti paham. Yang menjadi masalah itu bukan kebingungan, tapi sekarang aku menghadapi situasi orang menyakiti aku. Lalu bagaimana aku bisa mengasihi orang yang seperti ini? Apalagi ukurannya adalah sebesar aku mengasihi diriku. Apalagi ukurannya sebesar Tuhan Yesus mengasihi aku. Nah, itu bukan bingung namanya. Karena yang ajaran Tuhan Yesus, ajaran Taurat, Bapak Ibu paham. Nah, kemudian sekarang begini. Saya tidak bisa bicara sampai ke level yang bisa dikatakan sangat serius, apalagi yang pribadi. Tapi saya hanya bisa bicara hal yang sesungguhnya prinsip, yang sifatnya prinsip ya. Sekarang begini, ketika saya disakiti, gitu ya, saya menderita. Kemudian tolong perhatikan ya, apakah dalam situasi penderitaan yang saya alami karena diperlakukan buruk oleh orang lain, ada sesuatu yang baik yang keluar dari dalam diri saya? Saya ambil contoh, Ibu nggak usah cerita nanti ya. Nanti oleh Ibu cerita malah semua pada nangis, tambah bingung lagi nanti. Karena cerita saya tidak akan membuat orang nangis, tapi ikut marah paling. Misalnya begini, ini bukan kejahatan ya, cuma penghinaan doang. Bapak Ibu, saya mengajar, ini saya mulai mengajar Alkitab, itu umur 25. Kalau umur 25, sekarang cucu Ibu, anak Ibu umur berapa? Cucu saya 24. Tuh, itu cucu ya Bu ya? Cucu. Sekarang, ketika saya mengajar umur 25 itu, yang saya hadapi adalah orang yang seumur bapak saya atau kakek saya, seumur ibu saya atau nenek saya. Mereka bertanya bukan karena mau bertanya, tapi karena mau menguji saya, dan pertanyaan tampak merendahkan, tampak menghina, meremehkan. Itu nakal kan ya? Saya dulu dalam hati sampai mengatakan orang-orang tua kurang ngajar gitu Pak. Nah, kemudian sampai waktu tertentu saya memang jengkel, saya marah, saya nggak terima, saya mau meninggalkan pekerjaan ini saja. Sudah gajinya kecil, diajak orang. Sama seperti Yesus kecil dong Pak. Nggak usah ngomongin Tuhan Yesus, Bu. Kegedean Bu kalau ngomongin Yesus. Nah, kemudian saya sampai jengkel, beneran jengkel saya, tapi nggak berani ngomong. Nah, Tuhan Yesus umur 25 pas sudah jagoan. Yesus kecil, Pak. Nah, kemudian
Ini ketika itu saya eh, awalnya memaklumi diri sendiri. Awalnya memaklumi diri sendiri. Emang pada nggak mikir apa ya? Kalau mereka punya anak, anak mereka berdiri di depan orang banyak dan diejek seperti saya kayak gini, mereka akan marah apa enggak? Tapi saya nggak pernah ngadu ke ibu saya, nggak pernah saya ngadu, nggak pernah ngadu ke bapak saya, enggak. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya mengatakan saya akan berhenti memaklumi diri. Saya belajar, kemanapun saya ditugaskan untuk mengajar, saya nggak peduli. Nggak akan mengatakan, maaf jauh, nggak. Kemanapun saya berangkat. Sesudah berapa ya? Nggak sampai 2 tahun, saya menjadi lancar mengajar. Saya sudah, ya, karena saya latihan, saya belajar, latihan, belajar, terus-menerus begitu. Dan kemudian mereka dulu menggoda saya, gantian sekarang yang goda mereka. Nah, ada orang-orang yang berlaku jahat kepada saya kan ya. Kemudian begini, seandainya orang-orang itu tidak menghina saya, nggak mengejek saya pasti nggak akan termotivasi. Kalau saya ngajar jelek pun dipuji, saya nggak akan termotivasi. Kemudian saya berani mengatakan di kemudian hari, setelah melewati proses itu ya, saya mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan pelatihan kepada saya. Karena saya melihat dengan cara seperti itu, maka kemudian dalam hati nggak muncul jengkel, nggak muncul marah, apalagi dendam. Jadi dari hal yang jelek, diperlakukan buruk, ada sesuatu yang baik. Dan Tuhan bisa memanfaatkan keburukan itu untuk sesuatu yang baik. Begini juga, saya ambil contoh lain. Tapi Bapak Ibu jangan cari orangnya ya, karena beneran ada. Seorang ibu, anaknya yang pertama SMP, yang kedua SD, yang ketiga masih di kandungan. Suaminya minggat, bawa sertifikat, bawa kendaraan, ninggalin hutang. Tuh, perempuan mana atau istri mana yang nggak akan marah, jengkel, sedih kalau udah kayak gitu? Film ya Pak? Nah, Film atau enggak, saya bilang sungguhan ada. Maka saya tanya, saya bilang jangan cari ya, karena beneran. Kemudian anak-anak ini tadi ternyata ketika tumbuh menjadi anak yang berpikir secara dewasa. Anak yang yang kecil, paling kecil itu sering dititipkan ke tetangganya Usia. karena ibunya harus pergi bekerja. Tapi anak ini suatu saat mengatakan, Mama, aku jangan dititipkan lagi ke tetangga. Aku mau di rumah sendiri, aku mau nyiapin makanan sendiri. Ini yang paling kecil. Yang kecil saya mikirnya udah begitu. Yang lebih gede, lebih dewasa lagi berpikirnya. Nggak ada satupun yang akan mengatakan, untung ya suamiku minggat. Nggak ada yang mengatakan begitu. Tapi dalam situasi yang sulit, kita bisa melihat karya Tuhan yang sama sekali tidak kita duga. Bapak Ibu, saya ini bisa bicara seperti ini ya. Jangan kemudian bertanya kepada saya, Bapak, kasus saya begini, saya harus bagaimana? Itu nggak akan saya jawab. Tapi yang saya tunjukkan sebagai contoh, ada peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa yang sangat sulit, tapi kemudian ya ada sesuatu yang baik yang keluar dari peristiwa buruk itu, dan kemudian kita hanya bisa mengatakan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan memanfaatkan hal buruk itu untuk sesuatu yang baik. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, Iya, saya Sorry, tanya. silakan. Iya, silakan Ibu. Ya, tentang bercerai kan tidak boleh bercerai kecuali istrinya itu berzinah ya Pak ya. Ya, itu maksudnya bagaimana Pak? Itu. Kita belum diskusikan itu kan, Bu. Oh, Iya. tadi kan ada bacaan itu Pak, jadi saya tanya. Ya, ada Pak. Kirain ada kasus juga.
Ya udah Nah, Pak, jadi makasih. prinsipnya itu ada dua kata jinah ya di situ. Iya, Jinah yang pertama dan jinah yang kedua itu artinya lain. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada kata lain selain jinah. Tapi jinah yang kedua itu menunjuk begini. Eh, Bapak Ibu, tolong ini kasus pernah ada, saya pernah tahu. Jadi seorang ibu punya dua anak, laki dan perempuan. Kemudian anak ini dua-duanya pisah, kakak dengan adik tidak kenal. Suatu saat mereka bertemu, tidak tahu kalau mereka kakak beradik, lalu jatuh cinta, lalu menjadi suami istri. Harus pisah apa enggak? iya Pak, Mau karena secara sudah. hukum, mau secara apa genetika harus pisah kan? Iya, Nah, jinah yang kedua itu kaitannya dengan hal yang seperti ini. Urusannya lebih dengan ada unsur moralnya. Nah, kemudian contoh yang lain lagi. Ada seorang, ini aneh tapi ya, seorang suami punya istri, istrinya meninggal. Mereka punya anak, anaknya laki-laki. Bapaknya kawin lagi, jadi anak ini punya ibu tiri kan ya. iya, Kalau ada seorang anak memperistri ibu tirinya, benar apa salah? salah Pak. Salah. Nah, Oh, ini tapi contoh itu yang harus terjadi, pisah. ada Pak, terjadi. Ya, benar pernah ada yang terjadi kan? Benar, Itu benar. harus pisah. Itu salah. Tapi, jadi jinah yang kedua itu artinya itu, kecuali karena jinah itu. Oh, Dalam bahasa Indonesia nggak ada kata moi, eh, nanti ada dua kata, porneia dan moi keiwo. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Jadi, eh, jadi urusannya bukan karena istrinya sudah berzina, maka boleh diceraikan. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah dalam dalam kata jinah yang kedua yang dimaksudkan adalah hubungan terlarang. Hubungan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang untuk menjadi suami dari seorang perempuan. Contoh, Saudara. bapak dengan anak, anak dengan orang ibu, kemudian dengan menantu, dengan sepupu, keponakan, kayak gitu itu. Ada hukumnya. masih Di ada. Taurat juga ada hukum. Tapi Iya, kalau yang untuk anak bersaudara yang tidak tahu lalu diberkati gimana, Pak? Ya itu yang bisa dipisahkan, itu harus bisa. Masih bisa dipisah ya? Itu bisa. Harus dipisah. Iya. Karena resikonya tahu kan, ibu Ya, sudah pasti tahu DNA-nya, ya. resikonya. Iya, baik. ya terima Yang kasih lain? Pak. Ya, yang lain Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau dikonfirmasi terkait uh, ukuran apa hukum dari Yesus dan hukum Taurat, sepertinya Baik, cukup jelas tidak Pak ada. Seto. Oh, tadi yang hukum yang Injil Matius itu yang kasihilah sesama manusia ya? Bukan, mat, mata ganti mata ya. Ya, Terus kalau yang di Perjanjian Lama itu di imamat ya, Pak? Imamat 24, 19, 20. Baik, terima kasih. Ya. Gini caranya Ibu. Di Matius bab 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ibu tulis tanda panah, Mati. Iya. lalu Im 24, 19, 20 gitu. Jadi tulisnya di Alkitab supaya gampang mencarinya. Dan Bentar, Ibu Pak. kalau bicara di depan orang banyak udah bisa gaya itu. Im 24 berapa? Begitu. Imamat 24, 19, 20 kan tadi. Matius 5 ayat 3, Matius 5, 38 kan tadi. Matius 5, 38 ya, Pak. Nah, itu ke Imamat 24, 19, 20. Itu di ke ya kalau di gereja Katolik nggak masalah untuk kita membuat tulisan di Alkitab,
Itu bukan tidak hormat, justru karena kita menghormati firman. Bukan menghormati buku, tapi menghormati firman. Ada Pak Pak, Yusuf itu Pak Ferry. iya iya betul Pak. Pak Seto. Ya, Silakan Pak Yusuf. selamat malam. Terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau tanya nih, eh, 600 sekian hukum Taurat itu bisa saya temukan di mana selain di Google? Makasih Pak. 613. Iya, 613 itu detailnya bisa ditemu di mana ya? Ya, Bapak googling, cari 613 miswak gitu, dan cari PDF-nya supaya tahu itu sumbernya dari mana gitu, Pak. Karena nanti Bapak akan ketemu ini kok beda-beda satu dengan yang lain. Saya pernah buat itu, loh kok beda-beda. Ya. Makasih Pak. Jadi yang ditanyakan Pak Yusuf tadi begini, Bapak Ibu, eh, orang Yahudi berdasarkan kitab Kejadian sampai Keluaran merumuskan ya kata-kata atau kalimat-kalimat hukum, perintah, larangan. Ya. Jadi berdasarkan Taurat, Kejadian sampai Ulangan, mereka membuat 613 poin hukum. Jadi kalau mau menaati Taurat, ya harus hafal hukum itu, baca dulu. Ada banyak yang 613. 613. Jadi kalau googling, cari yang PDF 613 Miss What MITZ MIT Z. BOT. Ya, begitu. Itu yang paling gampang digunakan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu cari yang PDF-nya supaya lebih jelas sumbernya. Misbot itu aturan ya? Apa tadi Pak? Perintah Perintah. atau hukum. Terima kasih Pak. Ya, Saya tanya Pak Ferry. Boleh silakan Pak Sugi. Pak Seto tadi ada Keluaran 18 ayat berapa ya? Saya tertinggal. tinggal buka saja. Dibuka saja teksnya. 13 ya. Keluaran 1 sampai 18. 22 ya. Lalu cari kalimat yang Musa menghakimi dari pagi sampai sore. Oh, 13. Ya. Sebenarnya Bapak harus bacanya dari ayat 1 ya. Seluruh bab 18. Itu Bapak Ibu ketemu dengan Yitro yang mengunjungi Musa yang sedang memimpin Israel. Jadi bab 18, seluruh bab 18, tapi yang berkaitan dengan keberadaan hakim itu 13 sampai 23, Pak. Itu yang dimaksudkan? iya betul. Oke Pak. Terima kasih Pak. Masih adakah Bapak Ibu untuk bertanya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi? Sudah Pak Seto, sepertinya Ya. tidak ada Baik. pertanyaan lagi. Saya enggak ada, Pak. Kita ke Injil Matius. Matius. Ya, sekarang kita ke bab 19. Ini nggak ngomongin perceraiannya, ngomongin bab 16 ya, ayat 16 ya. Matius 19. Terus 19. ayatnya 16. Matius. Ayatnya 16. Dari ayat Orang 16. muda yang kaya. Sudah, Pak. Ya. Mm-mm. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata,
kita fokus ke pertanyaan dan jawaban ya. Iya, Pak. Pertanyaannya, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan pertanyaan, perbuatan baik yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Nah, kemudian Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kemudian orang itu bertanya, perintah yang mana? Yesus jawab lagi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, tolong perhatikan, dari jangan membunuh sampai menghormati ayah ibu, semua pasti tahu. Ini Tuhan Yesus mengutip apa? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Tapi kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, Yesus mengutip apa tadi? Itu yang hukum Taurat. Imamat 19, 18. Imamat 19. Ya, itu yang oleh Tuhan Yesus disebut hukum terutama kedua kan? Iya. Jadi sekarang kalau diringkas, perbuatan baik apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawabannya? Ikutlah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, mulai dari jangan membunuh, kemudian jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, tapi hormati ayah ibumu dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Selesai. Kalau mau memperoleh hidup kekal, lakukan semua ini. Ya, ini ucapan Yesus ya. Orang lain nggak akan terima kalimat ini. Tapi di dalam gereja Katolik kita baca teks apa adanya. Ya. Nah, kemudian, jadi kalau mau memperoleh hidup kekal, ini sama dengan lakukan perintah Allah yang ada dalam hukum Taurat. Lebih lanjut, ini berarti Taurat menjadi jalan keselamatan. Orang Yahudi memandang Taurat sebagai jalan keselamatan. Belum selesai ya. Kemudian, orang muda itu berkata, lihat ke ayat 20. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Semua sudah aku turuti. Apa yang masih kurang? Atau kalimatnya yang datar saja. Semuanya sudah aku turuti. Apa yang masih kurang? Kalau memperhatikan isinya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh berpendapat. Kalau memperhatikan isinya, orang muda ini sebenarnya tujuannya apa? Bertanya kepada Yesus. Dipuji. Minta dipuji. Pengen dipuji. Ada pendapat lain? Kalau dia tidak pengen dipuji, kalau dia memang ingin tahu, setelah Yesus mengatakan, ya, setelah Yesus mengutip 10 perintah, Yesus mengatakan hukum yang terutama, kemudian orang muda ini harusnya yakin gitu ya, dan merasa tenang. Iya, aku sudah melakukannya. Nggak perlu bicara lain-lain. Orang ini nanya, apalagi yang masih kurang? Nah, kemudian Yesus karena ditanya ya, karena orang itu bertanya, Yesus jawab. Lihat ke ayat 21. Jika engkau hendak sempurna. Bapak Ibu, ini kata yang sulit untuk dipahami ya. Jika engkau hendak sempurna. Pergi, jual apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin, dan kau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Kalau kamu mau sempurna, ada 2 langkah yang harus kamu lakukan. 1, ulang, Dua. jual semua yang kamu miliki, bagikan hasilnya kepada orang miskin, dan kemudian langkah kedua, datang kemari, ikut aku. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Katolik itu bingung di sini. Kenapa? Loh, kita kok nggak jual seluruh harta kita? Kalau saya menjual seluruh harta saya lalu membagikannya kepada orang miskin, Jadi miskin. nah saya yang orang miskinnya tambah 1 sekarang. Apakah Yesus menghendaki hal yang seperti itu? Enggak. Enggak. Heran, Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya. Tolong ingat-ingat selama Bapak Ibu mengikuti Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus pernah meminta murid-muridnya mengharapkan bantuan, membuka tangan untuk minta pertolongan kepada sesama? Atau pernah nggak Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu lapar, mintalah kepada tetanggamu. Jika kamu haus, mintalah kepada temanmu. Tuhan Yesus Enggak. pernah mengucapkan kalimat itu atau enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Tetapi ingat di pengadilan terakhir ya, nanti pada waktunya kita diskusikan. Ketika aku lapar, kamu Tidak memberi aku makan. Memberi aku makan justru. ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Yang benar yang memberi makan, beri minum, atau yang enggak memberi makan dan minum? Yang memberi. Yang memberi. Kalau aku sudah menjual semua yang aku miliki dan aku sudah membagi-bagikannya, kalau ketemu orang lapar, lalu Bapak Ibu datangi, kamu lapar? Terus Bapak Ibu jawab. Kalau orang itu mengatakan, iya aku lapar, Bapak Ibu jawab, sama gitu ya. Tuhan Yesus perintahnya adalah memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, melakukan kunjungan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Sederhananya begini dulu. Jika engkau tidak sempurna, jual semua yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin. Sekarang gini, Bapak Ibu punya uang cash nggak? Saya nggak minta, saya cuma nanya. Punya. Punya kan ya? Pegang uang cash. Enggak. Kalau sekarang ada orang yang datang kepada Bapak Ibu, ini yang biasanya pujalan, tukang beca, atau siapa yang Bapak Ibu tahu, duduk termenung di dekat rumah Bapak Ibu dan kelaparan, kalau Bapak Ibu pegang uang cash, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Iya, biasanya saya kasih, Pak. Kasih tapi nggak semua. Iya. Wong saya itu hanya mengatakan, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Beri makan. Kasih Ya sedikit. kasih beri makanan, Pak. Kamu tinggal kasih uang kan? Iya. Sekarang, ini, Bapak Ibu nggak punya uang. Tapi di brankas, itu ada surat berharga. Ada logam mulia. Terus apa lagi? Apa aja? Tolong didaftar. Dolar. $. Uang, perhiasan. Biasanya kan gitu, Pak, sertifikat. Nah, sekarang gini. Di depan rumah Bapak Ibu ada orang yang lapar. Itu orang-orang yang biasanya pujalan, tukang beca, misalnya gitu ya. Lapar. Bapak Ibu nggak pegang uang. Tapi Bapak Ibu punya emas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menjual emas. Harus jual. Nggak akan Bapak Ibu, ini saya potongin emas saya. Gitu. Nggak gitu kan? Iya. Enggak. Ntar dulu saya bilang istri saya, itu ada cincin kecil itu kamu ambil aja. Enggak akan begitu. Sekarang di zaman kuno orang pada punya uang cash apa enggak? Tidak. Tidak. Harta mereka, ingat perumpamaan tentang harta yang terpendam itu ya. Orang punya perhiasan, punya logam mulia, punya batu mulia, punya. Bagaimana menolong orang miskin? Bagaimana menolong orang lapar? Enggak ada cara lain. Jual dulu baru bisa dapat uang. Jual dulu baru bisa dapat makanan untuk diberikan kepada yang memerlukan itu. Jadi kalau Tuhan minta supaya
orang itu menjual semua miliknya, contohnya ya seperti itu. Tapi ini belum selesai karena urusan orang muda ini tadi nggak sekedar itu. Tapi Bapak Ibu bisa meneladan atau bisa melakukan ucapan Yesus, bisa. Caranya ya itu tadi. Gunakan harta untuk mengasihi. Ringkasnya begitu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya. Kalau mau sempurna, kalau mau sempurna, jual semua yang kamu miliki, bagikan kepada orang miskin. 2, datang kemari, ikut aku. Nah, kemudian ayat 22. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sampai di sini juga, Bapak Ibu, banyak orang yang bingung dan kemudian menuduh orang muda itu merasa sayang untuk melepas, Memberikan orang. menjual harta bendanya. Tapi ternyata urusannya tidak sampai di situ. Lanjut ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sukarlah. Ini kata ini nggak gitu nyaman ini ya. Kalau terjemahan yang lama lebih bagus, nggak pakai kata sukarlah. Bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik ayat 23 dan 24. Kalau diringkas, isi 2 ayat ini apa? Ringkas dalam 1 kalimat. Jangan buat yang lebih sulit, namanya meringkas harus lebih gampang. Atau yang sama gampangnya, atau lebih gampang. Jangan membuatnya menjadi sulit. Orang kaya sulit masuk surga. Ya, orang kaya sulit masuk surga. Jadi Yesus berkata, orang sekaya sulit sekali masuk surga. Gitu ya. Mendengar hal itu ayat 25, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan kata demikian. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia ketika sedang bertutur, kita tahu tentang kata ganti kan ya. Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, jamak gitu ya. Jadi setelah menyebut nama seseorang, lalu kalimat kedua, jadi contoh kalimat Romo mempersembahkan misa. Ya. Setelah mempersembahkan misa, kata Romo diganti kan ya, dengan kata ganti apa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada yang lebih halus, beliau. Dia atau beliau. Jadi kata beliau atau dia itu menggantikan kata Romo kan? Iya. Coba sekarang, Bapak Ibu pernah nggak mengucapkan satu kata? Oh, begitu. Pernah ngucapin kalimat kayak gitu? Pernah. Kata begitu itu kan mengganti sesuatu kalimat yang sudah diucapkan sebelumnya kan? Iya. Misalnya seorang anak marah kepada orang tuanya lalu mengatakan, "Mama nggak sayang aku lagi, maka aku akan pergi." Terus mamanya jawab, "Oh, begitu." Kata begitu itu ada isinya kan ya? Isinya apa? Kata-kata anak itu. Kata-kata anak itu tadi kan ya? Iya. Sekarang lihat ke ayat 25. Di ayat 23 dan 24, Yesus sudah mengatakan orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga. Lalu ayat 25,
Para murid berkata, jika demikian, siapakah dapat diselamatkan? Perhatikan kata demikian. Isinya apa kata demikian itu? Orang kaya sulit masuk Masuk surga. surga. Orang kaya sulit Jika masuk. orang kaya saja Sulit masuk susah surga. sekali masuk surga, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Bapak Ibu pahami yang tertulis ini dulu ya. Lalu lihat, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, untuk memahami ucapan ini Bapak Ibu, kita harus kembali ke zaman Perjanjian Lama. Yang punya keyakinan dan keyakinannya masih ada di Perjanjian Baru. Keyakinannya begini. Sebelum orang Israel mengenal, percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, mereka sudah percaya bahwa Allah itu adil. Lalu keadilan Allah itu tampak selama manusia hidup di dunia. Orang kaya akan terima ganjaran. Orang benar akan terima ganjaran. Orang miskin, orang jahat akan terima hukuman. Apa ganjaran untuk orang kaya? Umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak, laki-laki ya. Hukuman untuk orang miskin, sudah miskin, nggak punya harta, nggak punya anak, mati Yang muda. umur sudah. Itu hukuman untuk orang miskin, untuk orang jahat. Ganjaran untuk orang benar, yaitu tadi. Hartanya banyak, kemudian anaknya banyak, umurnya panjang. Nah, kalau mau melihat orang itu baik atau enggak baik, maka cukup lihat rambutnya. Kalau melihat orang yang rambutnya sudah putih semua, orang istilah kuno enggak ada yang pakai semir. Kalau melihat orang yang rambutnya putih semua, rambut putih itu tanda orangnya sudah berumur panjang. Umur panjang itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang benar. Jadi orang yang rambutnya putih itu pasti orang benar. Kemudian, kalau ada orang punya anak laki-laki, anak laki-laki 7 anak itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang benar. Jadi kalau ada orang punya anak laki-laki banyak 7, orang itu pasti orang benar. Begitu juga ketika ada orang yang memiliki kekayaan. Kekayaan itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang benar. Maka orang yang memiliki kekayaan sama dengan orang benar. Kekayaan bersama dengan umur panjang dan keturunan itu menjadi bukti kalau orang yang memilikinya adalah orang benar. Bapak Ibu, itu harus diperhatikan supaya kita bisa paham yang ada di di Injil Matius tadi. Nah, di Perjanjian Baru, orang Yahudi sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan hidup kekal. Tetapi keyakinan yang lama itu tidak hilang. Yang lama masih ada. Nah, orang kaya ini, Bapak Ibu, perhatikan tadi ya, semua itu sudah kulakukan, sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Berarti orang kaya tadi mengatakan, aku orang benar. Dan dia kaya. Kekayaanku itu adalah bukti kalau aku orang benar. Kemudian, yang akan masuk surga, pakai bahasa yang gampang ya, yang akan masuk surga, yang akan masuk kerajaan Allah, itu orang jahat atau orang benar? Orang benar. Benar kan? Orang kaya itu punya bukti kalau dia orang benar. Buktinya apa?
hartaku adalah ganjaran bahwa aku orang yang benar. Ya, jadi kalau pakai bahasa gampang, kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya ini dipercaya menjadi tiket untuk masuk kerajaan surga. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Tapi Ibu. dia masih Saya muda, bicara Pak. keyakinan orang Yahudi ya. Saya tidak bicara keyakinan Katolik ya. Tapi dia masih muda, Pak. Sudah Orang masih muda. muda, sudah kaya. Tetap itu bukti kalau dia orang benar. Jadi 1 dari 3 nggak apa-apa. Nggak harus 3-3-nya. Ya, kalau Yesus 3-3-nya itu sudah miskin, nggak punya anak, mati muda lagi. Ya. Nah, sekarang orang kaya itu bisa mengatakan aku orang benar dan kemudian kekayaannya boleh dikurangi enggak? Kalau dia berpikir kekayaan itu adalah bukti kalau dia orang benar, kekayaan itu adalah tanda bahwa dia orang benar. Dia rela enggak kekayaannya dikurangi? Nggak rela. Dia tidak rela. Enggak rela. Tuhan Yesus bilang apa? Orang kaya susah masuk surga. Enggak yang tentang orang kaya tadi itu loh. Kepada Jual orang kaya seluruh tadi bilang harta. apa? Kalau mau sempurna, Kalau mau Kalau sempurna. sempurna, jual semua yang kamu miliki. Berikan hasilnya kepada orang miskin. Orang itu kemudian pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Ya. Bukan pertama-tama dia nggak rela kehilangan harta atau sayang dengan uangnya. Bukan. Untuk orang Yahudi seperti orang kaya ini, kekayaan itu punya nilai rohani. Kekayaan itu adalah bukti kalau dia orang benar. Kekayaan itu adalah tiket untuk masuk surga. Nah, kalau Yesus mengatakan jual semua, itu sama dengan Yesus mengatakan buang semua bukti kebaikan. Buang tiketmu ke surga. Buang tanda yang kamu yakini menunjukkan bahwa kamu orang benar. Ya orang itu tadi nggak mau dong. Iya. Dia ingin masuk hidup yang kekal. Dia sudah melakukan yang benar. Dia sudah mengumpulkan banyak uang yang menjadi tanda kalau dia orang benar. Yesus bilang buang semuanya. Maka orang itu pergi dengan sedih. Nah, kemudian Yesus bilang, susah benar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, ada anak kecil yang pernah menangis gara-gara kalimat ini. Dia dengar kalimat ini dari gurunya dan dia tahu kalau bapaknya kaya. Lalu anak ini menangis kepada gurunya, kenapa kok kamu nangis? Jawabannya, ayahku kaya. Berarti ayahku susah masuk surga. Nah, apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Bukan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan ya, bayangkan. Bapak Ibu kumpulkan sertifikat logam mulia, kemudian apalagi yang Bapak Ibu miliki, lalu Bapak Ibu berpikir seperti orang Yahudi. Ini adalah bukti kebaikanku. Lalu aku membawanya kepada Tuhan. Aku bawa kepada Tuhan. Lalu aku bicara sama Tuhan. Tuhan, ini adalah bukti kalau aku adalah orang benar. Tuhan, aku layak kan masuk surga? Bisa nggak masuk surga dengan cara seperti itu? Enggak, Nggak mungkin. Makanya Tuhan mengatakan lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Orang kaya ini dalam teks ini yang dimaksudkan meyakini bahwa kekayaannya ditumpuk dan kemudian ini menjadi tanda bahwa dia orang benar. Lalu dia percaya ini adalah tiketku masuk surga. Ya,
Tuhan nggak akan terima yang seperti ini. Lalu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus apa? Yang dikehendaki Tuhan Yesus apa? Coba perhatikan langkah pertama untuk menjadi sempurna. Yang dikatakan Tuhan Yesus tadi itu. Yang pertama, jual apa yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Harta di surga. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus bicara pakai kiasan ya. Kan Bapak Ibu nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah bikin rekening surga untuk menyimpan harta benda surgawi kan ya. Orang yang disebut kaya dalam perikop ini tadi, orang muda yang kaya tadi, itu adalah orang yang mengumpulkan, menumpuk harta, dan menganggap harta itu sebagai penyelamatnya. Dengan tumpukan hartanya, dia kemudian pergi kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini bukti kebaikanku, ini tanda kalau aku orang benar, ini tiketku masuk surga. Tolong bukakan pintu. Nah, bukan seperti ini cara menggunakan harta benda. Itu orang yang membuat pundi-pundi di dunia. Kalau mau kaya di surga, maka yang harus dilakukan apa? Jual yang kamu miliki. Dapat uang kan? Gunakan untuk mengasihi. Dan dengan cara itu kamu mengumpulkan harta di surga. Jadi cara mengumpulkan harta di surga, gunakan hartamu untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk mengasihi sesama. Gunakan harta untuk itu. Kalau mau pakai hitung-hitungan jelek begini. Hitungan jelek ya. Bapak Ibu masih berdoa Bapak kami kan ya? Ya. Iya, Pak. Saya minta tolong mengingat Bapak Ibu mulai doa Bapak kami itu waktu kelas berapa dulu? Masih SD. Kecil. Masih kecil sudah minta rezeki kan ya? Iya, Nah, dalam Iya. doa Bapak kami kan ada berilah kami rezeki. betul. Terus kemudian berapa lama Tuhan memberikan rezeki kepada kita? Sampai seumur kita. Lama sekali Tuhan memberi rezeki kan ya. Sampai bisa jadi kita akan kesulitan kalau disuruh menghitung berapa banyak rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian selanjutnya, dari semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, berapa banyak yang sudah digunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengasihi. Nah, sebanyak itulah harta yang dikumpulkan di surga. Jadi Bapak Ibu sudah tahu caranya punya deposito di surga. Ini kiasan ya, nanti sampai ke sana nyari-nyari lagi. Enggak ada. Memberi makan Jadi, orang yang lapar, memberi iya, minum orang jadi yang silahkan haus. hitung berapa persen dari semua yang sudah diberikan Tuhan yang sudah digunakan untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Sanggup menghitung persentasenya? Ya. Jadi yang diberikan oleh Tuhan semuanya itu 100%. Dari 100% itu, berapa yang digunakan untuk melakukan kehendak Allah? Bapak Ibu, saya tidak mengatakan mengurus keluarga perlu biaya itu tidak termasuk melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak mengatakan begitu loh ya. Itu termasuk melakukan kehendak Tuhan loh ya. Bapak Ibu membesarkan, mengurus anak, berapa banyak biayanya kalau bisa hitung. Itu termasuk melakukan kehendak Tuhan. Ada orang tua yang pelit kepada anaknya apa enggak? Ada. Ada juga. Ada. Nah, kemudian yang dipandang salah oleh Tuhan Yesus ini tadi apa? Mengumpulkan harta benda dan menganggap harta benda itu adalah jaminan keselamatannya.
Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah Tuhan Yesus menghendaki para pengikutnya miskin? Enggak. Enggak, Eh, enggak. Bapak Ibu, lalu ini saya bukan ngomong sinis, saya nggak ngomong sinis. Tapi di dalam gereja Katolik itu kan ada orang-orang yang mengucapkan kaul kemiskinan kan ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke suatu biara yang sudah lama ada di Indonesia? Terserah biara apa, saya nggak nyebut tarekat apapun. Ya. Kemudian ada biara yang besar sekali tanahnya, yang punya sekolah, punya rumah sakit, ada kan ya? Banyak. Banyak. Ursulin. Kemudian, ini saya juga tidak menghina Bapak Ibu, tidak menghina diri saya sendiri. Luas tanah yang saya tempati bersama keluarga saya, itu kalau ditaruh di area biara itu, jadi apa? Jadi apanya? Kecil. Jadi dapurnya doang. Tuh, ada yang cuma jadi dapurnya, nanti lain lagi cuma jadi pojok taman. Itu kalau ditotal, ini teras biara ini lebih luas dari seluruh pekarangan dan semua tanah yang saya miliki. Gitu. Terasnya doang. Nah, kemudian begini yang saya maksudkan. Kalau semua biara itu semua pada miskin, nggak punya duit, gimana bisa memberikan pendidikan? Gimana bisa menolong orang miskin? Gimana bisa menolong orang sakit? Nah, mereka memiliki begitu banyak harta, tapi mereka menggunakannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Di zaman dulu menjadi lebih kelihatan lagi. Jadi membuka biara membuka biara untuk menerima orang-orang, membuka sekolah, membuka rumah sakit untuk menolong orang. Itu contoh menggunakan harta untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi mengatakan kaul kemiskinan, iya. Tapi kalau dihitung harta bendanya, ya banyak benar. Lalu apa artinya itu? Sekali lagi, menggunakan harta milik untuk melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa melakukan yang seperti ini? Pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Jangan nunggu ketika gaji masih 2 juta, mengatakan besok kalau gajiku sudah 5 juta, aku bantu orang. Ketika pendapatan sudah 5 juta, 10 juta. diri sendiri aja kurang. Besok kalau gajiku sudah 10 juta, aku akan bantu. Kalau itu yang terjadi terus, nggak akan terjadi apa-apa. Kadang-kadang melakukan yang baik itu kan bisa menjadi sangat sederhana. Saya menyebut contoh yang gampang tadi. Membelikan nasi untuk orang yang kerja di jalan. Yang biasa, yang jelas saya tahu. Kalau saya beri nggak akan curiga sama saya. Panggil teman-temannya kalau mau lebih banyak. Itu kan yang sederhana. Itu yang paling sederhana, paling gampang. Nah, kemudian yang lain-lain bisa dilakukan. Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari itu. Silahkan perhatikan sendiri-sendiri. Silahkan perhatikan sendiri-sendiri. Saya bisa melakukan apa dengan harta yang saya miliki. Nah, kemudian dengan cara seperti itu, ya orang bisa mengumpulkan harta di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ya. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Tapi kemudian para murid itu pada bertanya, 19:27. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Perhatikan Bapak Ibu, duduk di tahta, ya,
bersama dengan Yesus. Itu sama dengan menjadi raja bersama Yesus. Menjadi raja bersama Yesus. Masa rajanya 13? Bukan begitu yang dimaksudkan. Nanti di kitab Wahyu, Bapak Ibu juga akan menemukan ungkapan yang sama. Memerintah bersama Yesus, menjadi raja bersama dengan Yesus, itu sama dengan hidup bahagia bersama Yesus. Para murid berkata gini, kami kan sudah meninggalkan segala sesuatu, kamu sudah mengikuti Engkau. Terus kami dapat apa? Nanti kalian akan memerintah bersama. Kalian akan menikmati kegembiraan bersamaku. Masa cuma nanti? Nah, lihat ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau anak-anak, atau ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Bapak Ibu tolong diteliti ayat 20. Yang ditinggalkan siapa saja? Rumah, saudara, laki-laki atau perempuan, ayah, Bapak Ibu, ibu, anak-anak, ladang. ada yang nggak ditinggalin ternyata ya. Dari semua karena anggota keluarga yang nggak ditinggalin siapa di sini? Saudara. Nah, saudara Istri ditinggalkan. dan anak-anak. Kakak adik tuh. Saudara. Istri dan anak-anak. Anak-anak ada, tapi istri nggak ada. Oh iya. Loh iya kan? Jadi istri nggak ditinggalin. Jadi meninggalkan istri mengikuti Yesus nggak akan disebut sebagai tindakan yang benar gitu ya. Kok ninggalin anak-anak? Tunggu dulu. Tapi urusannya begini loh. Bapak Ibu, ketika Petrus memberitakan Injil, Petrus itu ngajak istrinya. Ini yang nanya Petrus kan? Nah, Bapak Ibu pernah tahu nggak? Petrus ketika pergi memberitakan Injil itu ngajak istrinya. Jawab aja, tahu atau belum? Kalau belum, bilang. Kalau iya, sudah. Belum Pak, belum tahu. Belum tahu. Buka 1 Korintus. 1 Korintus bab 9. 1 Korintus bab 9. Harusnya yang lalu udah tahu kita ya. Kan udah lewat nih Pak ya. Sudah Pak. Ayat berapa Pak? Ayat 5. Tidak membawa. Tidakkah kamu mempunyai hak untuk membawa seorang? Kami. Kami, bukan kamu. Oh ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Saudara-saudara Tuhan, bukan saudara-saudara Tuhan Kefas. Saudara-saudara Tuhan, ya. Ya. Jadi kalau anaknya udah gede-gede, enggak masalah ditinggal. Kalau anak bayi ditinggal ya masalah. Tapi ketika memberitakan Injil, lihat Petrus ternyata Petrus atau Kefas itu. Kefas. Ya. Jadi kembali ke bab 19. Yang karena namaku meninggalkan rumah dan seterusnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Ini kalau harafiah ya, akan punya rumah 100. Kemudian punya saudara laki-laki dan perempuan yang tadinya cuma 2 jadi 200. Orang tuanya juga banyak. Anaknya juga banyak. Nah, ini orang Yahudi zaman kuno, anak banyak itu bukan menyedihkan, menggembirakan. Kenapa juga istri nggak ada? Nah, kalau ada istri, dapat istri 100, orang lain ngomongnya jadi ngaco nanti. Bayangkan, dapat 100 istri, ya jadi aneh. Tapi pemahaman harafiah ini perlu dipahami lebih lanjut. Orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus,
akan mendapatkan perhatian dari Yesus dan dia akan menerima hidup yang kekal. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, tolong amati. Ada dua jalan menuju hidup kekal. Dalam perikop ini tadi ya. Jalan yang pertama itu jalan Taurat. Lakukan perintah Allah. Perintah mana? 10 perintah dan kemudian seluruh Taurat. Kalau orang mau menerima hidup kekal, turuti perintah Allah. Yang kedua, jalan yang kedua. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ikuti Yesus. Lihat kalimat kamu yang telah mengikut aku akan memerintah, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi. Jadi ada dua jalan yang menuju hidup kekal. Yang pertama mengikuti Taurat, yang kedua mengikuti Yesus. Nah, kemudian yang ketika membaca teks ini, Bapak Ibu, kita lihat di Injil Matius ya. Tuhan Yesus menunjukkan ada dua jalan menuju hidup kekal. Yang pertama jalan Taurat, yang kedua jalan Yesus. Mana yang harus dipilih? Jalan Yesus, Pak. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu harus membaca, memperhatikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Orang-orang upahan di kebun anggur. Bab 20 itu. Semua hafal perikop ini kan? Oh, Iya. Kerajaan Allah itu diumpamakan dengan satu Pemilik dirham. kebun. Oh ya. Ya. Kok satu dirham? Namanya apa? Satu dinar itu ya. Satu Ayat 2. Jadi kerajaan Allah dalam perumpamaan ini diumpamakan dengan satu dinar. dinar untuk sehari. Yang masuk kebun dan kerja dari pagi, kerja keras, ya dari pagi sampai sore menerima satu dinar, itu adalah orang-orang yang memandang Taurat sebagai jalan keselamatan. Menaati Taurat, lalu terima kerajaan surga. Kerja seharian menerima satu dinar. Satu dinar dianggap sebagai apa? Upah, pahala, ganjaran dari pekerjaan. Satu dinar tadi, itu kan upah kan ya? Setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari. Orang yang masuk kebun dan bekerja keras dari pagi menerima satu dinar sebagai upah. Orang yang bekerja keras menaati hukum Taurat menerima kerajaan surga sebagai upah atau pahala atau ganjaran. Ingat orang muda tadi ya, orang kaya tadi. Dia benar, dia punya kekayaan itu tanda kalau dia orang benar. Nanti surga akan diterima sebagai ganjaran. Kemudian yang masuk kebun jam 5 sore itu menerima satu dinar juga. Tapi satu dinar ini bukan ganjaran, bukan upah. Belas kasih. Bukan upah. Perhatikan ucapan pemilik kebun anggur. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah tadi pagi kita sudah sepakat sedinar sehari? Kamu kerja sehari, aku memberi kamu satu dinar. Aku adil kan? Aku adil karena bertindak sesuai kesepakatan. Lalu kepada yang masuk kebun jam 5 sore, tentang ini pemilik kebun berkata, bukankah aku bebas menggunakan hakku, menggunakan hartaku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 15 itu. Pemilik kebun bermurah hati kepada siapa? Orang upahan. Dalam Kerjanya. Kalau kepada yang masuk kebun jam 6 pagi-pagi, pemilik kebun berlaku adil. Ya kan? Iya. Mereka bekerja,
Lalu pemilik memberikan 1 dinar. Ini upah sesuai kesepakatan. Yang masuk kebun jam 5 sore. Bayangin, jam 5 sore masuk kebun, jam 6 selesai. Dia terima 1 dinar. Ini upah atau bukan? Bukan. 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 Lalu apa? Pemurahan Murah hati. hati. Ya, pemilik kebun bermurah hati kepada yang masuk kebun jam 5 sore. Banyak orang Katolik yang nggak mau terima dan tetap menuduh pemilik kebun anggur nggak adil. Itu artinya yang membaca menempatkan diri sebagai yang masuk kebun kerja keras dari pagi. Coba Bapak Ibu masuk kebun jam 5 sore terus terima 1 dinar. Bikin Seneng apa? iri. Seneng banget. Ore. Nah gitu, seneng kan? Ternyata Iya. diperlakukan nggak adil itu senang, menyenangkan. Karena apa? Ini diperlakukan dengan kemurahan hati. Nah, ini menggambarkan siapa? Menggambarkan para pengikut Yesus. Mereka yang mengikuti Yesus akan menerima kerajaan surga bukan sebagai upah, bukan sebagai ganjaran, tetapi sebagai wujud kemurahan hati Allah. Kalau begitu kerajaan surga diterima bukan sebagai upah, melainkan sebagai karunia alias pemberian cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lihat lebih dulu berkaitan dengan sikap Yesus, ajaran Yesus tentang hukum Taurat. Nanti kita masih akan lihat kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang hukum Taurat di pertemuan yang berikut. Sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Nah, Silakan Pak Ferry.